Jadi untuk awal nih, pasca penjaringan dari bakal calon bupati dan wakil bupati oleh PKB, itu bagaimana hasilnya? Penjaringan sampai akhir pendaftaran ada 6 tokoh yang mendaftar ke PKB. Sampai saat ini kita masih melakukan penjaringan. Menurut aturan di PKB, DPC hanya bersifat administratif. Selanjutnya DPC sudah menyetorkan nama-nama yang mendaftar melalui DPC PKB Kabupaten Pangandaran kepada Despilkada provinsi. Dan kami menunggu tahapan-tahapan selanjutnya yang akan diinformasikan terhadap para pendaftar. Nah, kira-kira dari DPD sendiri itu bisa tidak, ya istilahnya ini loh yang di Pangandaran suara ataupun survei internal atau intern ini loh, bisa tidak? Maksudnya memilih salah satunya. Iya. Ya, saya menyerahkan terhadap DPW dan DPP. Terkait mekanisme bagaimana penjaringannya, ya itu tadi saya serahkan. Apakah melalui misalkan fit and proper test atau misalkan ditambahkan salah satunya nanti DPP atau DPW berkemungkinan juga misalkan menurunkan tim survei gitu, tanpa sepengetahuan pendaftar dan dilakukan penjaringan lagi di tingkat DPW dan DPP. Nah, bisa saja itu. Tapi sampai hari ini mekanisme itu murni menjadi domain DPW dan DPP. Kami hanya menyetorkan hasil dari penjaringan di tingkat kabupaten. Karena sesungguhnya kalau PKB mendaftar itu bisa di kabupaten, bisa di tingkat provinsi, bahkan bisa di DPP, bahkan bisa online. Jadi orang tanpa harus ke DPC, tanpa harus ke DPW atau DPP, bisa mendaftarkan dari melalui online. Baru setelah itu nanti dipanggil, baru beliau datang. Gitu. Dan online itu berarti ke pusat atau ke provinsi? Ke pusat. Jadi yang mengelola pendaftaran online itu di pusat. Nah, PKB sendiri kan di Kabupaten Pangandaran 5 kursi ya. Ya. Nah, 5 kursi. Selama ini, sementara ini sudah lobby politik dengan partai mana saja, dan akan bergandengan dengan partai apa saja. Betul, bahwa PKB dengan mendapat 5 kursi belum cukup untuk bisa mendaftarkan pasangan calon. Maka PKB wajib melakukan lobby-lobby terhadap partai-partai lain untuk membangun koalisi itu. Tentu kita sudah jalankan dengan berbagai teman-teman partai lah. Sekalipun memang kita tidak mempublikasi, bahkan kita tidak mengundang media. Kami kadang bertemu, kami kadang berkomunikasi melalui telepon dan sebagainya, situasi dinamika. Yang jelas bahwa sampai hari ini semuanya masih cair, semuanya masih berkemungkinan, belum ada ikat mengikat gitu. Jadi baru hanya menyamakan platform saja gitu, dan kepentingan partai ke depan. Dan apakah dalam koalisi itu ada intervensi ataupun dorongan dari DPW atau dari DPP? Kalau PKB sampai sejauh ini enggak. Sampai sejauh ini saya berkonsultasi dengan DPW dan DPW menyerahkan terhadap dinamika kabupatennya masing-masing. Akan tetapi mungkin saja saya hanya menduga-duga dan dugaan saya bahwa nanti bakal ada pengaruhnya dalam pemaketan koalisi di provinsi. Gitu. Ya mudah-mudahan pemaketan tersebut kalau untuk Pangandaran saya berharap sih searah dengan apa yang sedang saya jalankan, sehingga
kami tidak kerepotan untuk membangun lagi koalisi itu. Tapi kalau prinsipnya kami tidak membatasi dengan siapa atau dengan partai apa kami berkoalisi. Yang terpenting adalah visi misi kita masuk, perjuangan kita tetap on the track gitu. Maka dengan siapapun, dengan partai apapun kita oke siap. Nah, yang dijalankan tadi apa? Ya, yang sedang dijalankan kita ini dengan partai-partai ya kita melakukan pertemuan, membicarakan kesamaan, tujuan dan sebagainya. Itu dan kepentingan-kepentingan. Yang kedua juga mencari sosok figur yang cocok gitu. Ya, bisa saja kan partai misalkan kalau saya berbicara dengan partai Golkar, sudah jelas Golkar punya calon. Maka kami juga harus menerima itu dan kami juga menyodorkan orang yang mendaftar ke kami. Jadi ada kepentingan secara partai politiknya, ada kepentingan dan kesamaan secara figurnya gitu. Jadi variabelnya tidak hanya satu, banyak variabel yang ini menjadi syarat-syarat terbentuknya koalisi gitu. Makanya memang juga sebenarnya perjalanannya sampai pendaftaran itu masih agak panjang. Artinya kita tidak harus sprint gitu, melakukan lobby-lobby sehingga seolah-olah besok akan berakhir pendaftaran ke KPU, tapi kita masih punya waktu. Jadi kita santai tapi pasti. Nah, ada kemungkinan tidak? Ya memang sih semua dalam politik mungkin itu pasti terjadi gitu kan. Dengan PDI sendiri bagaimana? Mungkin kita tahu bahwa kader PDI juga ada yang daftar ke PKB. Dan pertanyaannya, kenapa kok PKB menerima pendaftaran kader yang lain? Nah, karena memang PKB dari DPP juga menginstruksikan untuk menerima pendaftaran dari masyarakat, dari tokoh masyarakat, dan menerima pendaftaran dari tokoh-tokoh partai lain. Jadi di kami tidak ada larangan, bahkan di kami mengharuskan gitu. Maka kita lihat kemarin pasca pendaftaran ada dua kader partai PDI yang mendaftar ke kita. Ya, kalau saya ketemu dengan PDI, ya kami akan membicarakan orang tersebut, bahwa orang tersebut kader PDI daftar ke PKB dan kami sebutkan itu. Jadi kalau ditanya berkemungkinan, ya berkemungkinan. Dan sekalipun memang kemarin kita punya peran berbeda. Kita punya peran berbeda bukan berarti kita nggak bisa mempertemukan segala sesuatunya. Selama kepentingan kita terakomodir, selama tujuan kita masih dalam koridor yang kita bangun sejak awal, ada lobby yang berjalan gitu, ada yang dilepas, ada yang diterima, ya kita jalan. Kita dengar hoar-hoar ya. Dengar hoar-hoar. Bahkan kan ada beberapa calon yang mendaftar ke PKB. Ya kan, tadi yang disebutkan tadi. Nah, kemungkinan PAN, PKS, PKB mungkin, tapi akan terjadi tidak? Bisa saja, saya bilang bisa saja. Bisa saja. Mau PAN, mau PKB, PAN, PKS, mau PKB, PDI, PKB, Golkar, PKB dan yang lainnya ini masih cair. Semua masih membuka ruang, semua masih lihat-melihat, semua masih mencurigai begitu kan. Ini masih terjadi seperti itu gitu. Oh, si Otang nih ada di sana kan gitu. Oh, ini pasti ke sana. Oh, ini masih ada celah untuk kita lobby, itu masih ada semuanya. Jadi ruang ini masih terbuka, masih panjang. Nah, makanya kalau saya sih sersan saja, serius tapi santai, kamu berkomunikasi ke partai lain. Begitu. Ya, kami juga menduga-duga ini sesungguhnya yang diseriusin oleh mereka tuh yang mana gitu. Apakah PKB atau yang lain begitu. Karena hampir semua calon ini mendaftar ke semua partai. Saya nggak tahu juga nih partai lain udah sejauh mana nih setelah pembukaan. Dan saya nggak tahu juga seleksinya apakah sama dengan PKB atau tidak. Jadi tapi yang berkomunikasi dengan saya di belakang adalah
dari 6, 4 orang ada yang berkomunikasi dengan saya untuk minimal saya bisa menyampaikan ke DPW dan DPP kisi-kisi yang mereka keluarkan, gitu, kesanggupan dan segala macam. Salah satunya kan PKB meminta kalau bukan kader partai yang lain, mereka yang mendaftar ke PKB mau nggak berbajukan PKB, berKTK PKB, kan begitu atau syarat itu. Yang kedua, ada hal-hal lain sifat administratif yang harus dilaksanakan oleh mereka, kan begitu. Jadi daftar pencalonan PKB tidak seperti mendaftar daftar tes sekolah, gitu. Daftar sekolah, masukkan formulir, ya sudah, kita tunggu lolos atau tidak lolos, tidak seperti itu. Tentu dalam politik ada lobby-lobby yang harus berjalan. Nah, itu yang sebenarnya nanti yang akan menjadi bahan. Nah, diprediksi walaupun masih jauh, Pak Otang kan seorang politisi sejati ya. Diprediksi untuk pilkada nanti calonnya ada berapa diprediksi? Paket ini ya. Ya kalau saya sih banyak 3, paling banyak 3. Tapi yang paling memungkinkan 2 pasangan. Ya tergantung partai-partai ini akan melakukan koalisi gemuk atau misalkan cukuplah 2 partai karena sudah melampaui 8 kursi, kita jalan. Kalau begitu bisa 4 kursi, apalagi kalau misalkan PDI ngambil sikap sendiri, misalkan yang lain di luar PDI, misalkan PKB dengan partai taruhlah misalkan dengan PKS itu sudah cukup, PAN misalkan dengan Golkar sudah cukup, ini sudah 3. Ada satu lagi kan yang tersisa, Gerindra 5, PAN P3 2. Itu yang kurang. Maka memang 3 pasangan maksimal 3, 2 ya itu yang memungkinkan, yang akan memungkinkan apabila koalisi ini memang terbentuk di kanan kirinya koalisi gemuk. PKB sendiri menginginkan calon tersebut dari birokrasi atau dari politisi? Saya tidak membatasi itu. Yang PKB inginkan itu background apapun itu calon pimpinan, ya kita harus mampu melahirkan pimpinan yang mengetahui kondisi Pangandaran hari ini dan mempunyai solusi Pangandaran ke depan. Mau dari birokrasi, dari kalangan para kiai, dari petani, dari kalangan manapun, bagi kami itu tidak jadi masalah. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.